Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi. Kini kita beralih ke informasi dari mancanegara. Banjir bandang menerjang kota Sydney, Australia pada hari Rabu, hanya sepekan setelah banjir merendam kota-kota pantai timur Australia lainnya. Banjir bandang ini telah menewaskan 14 orang dalam beberapa hari terakhir. Biro Meteorologi Australia memperingatkan hujan lebat yang dapat menyebabkan banjir bandang dan luapan dari air sungai, serta angin kencang yang bisa menimbulkan lebih banyak kerusakan. Di kota Lismore, di negara bagian New South Wales, sekitar 600 km utara Sydney, para warga mulai melakukan pembersihan. Polisi telah mengkonfirmasi kematian 4 warga di Lismore pada hari Rabu dengan tambahan seorang pria berusia 70 tahun yang ditemukan oleh penyelamat di sebuah apartemen yang terendam banjir. Sementara luapan sungai Wilson yang mengalir di kota Sydney mencapai puncak banjir pada Senin sore. Pihak berwenang memperkirakan jumlah korban tewas di Lismore dan kota-kota sekitarnya akan meningkat. Di Brisbane, ibu kota Queensland, upaya pembersihan sedang dilakukan dengan melibatkan sekitar 8.000 relawan yang terdaftar untuk membantu warga korban banjir. Selain banjir dan angin kencang, hujan deras juga potensial menimbulkan longsor di beberapa wilayah. To reiterate, severe weather warnings current from Newcastle down to the south coast of New South Wales for heavy rainfall and damaging winds. The heavy rainfall could likely lead to flash and riverine flooding, dangerous and treacherous driving conditions, and damaging winds up to 90 kilometres an hour, particularly on coastal locations, could also bring down trees and power lines. Sementara puluhan ribu orang telah diperintahkan untuk mengungsi dari rumah mereka pada hari Selasa. Puluhan warga beserta hewan peliharaan masing-masing berjam-jam terperangkap di atap rumah dalam beberapa hari terakhir di tepi sungai yang deras di kota Lismore. Puluhan mobil terjebak di sebuah jembatan di kota terdekat Woodburn. Hingga Selasa pagi, 50 orang telah berhasil diselamatkan dari jembatan yang terendam banjir. For us, it's like, because back in our home in Fiji, it's normal. We used to help each other like this. And we're very happy to be part of the community to help each other. The only things I salvaged was no clothes, just my dog and my cat and her ashes. That's all I've got. That's all I could say. We lost the cars, the whole lot. We couldn't afford the flood insurance here. Banjir bergerak ke selatan New South Wales dari negara bagian Queensland. Banjir pekan ini tercatat sebagai bencana terburuk di Australia sejak banjir bandang tahun 2011. Pemirsa, unjuk rasa menentang aturan wajib vaksinasi COVID-19 di Wellington, Selandia Baru akhirnya dihentikan paksa oleh kepolisian setempat. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengecam aksi tersebut karena ikut merusak fasilitas umum. Asap hitam tebal mengepul di halaman parlemen Selandia Baru disertai sirene polisi ketika para pengunjuk rasa membakar tenda, kasur, dan kursi. Ini menjadi tindakan pembangkangan terakhir ketika polisi membubarkan kamp yang pertama kali didirikan para demonstran lebih dari 3 pekan silam. Pihak berwenang mengambil alih lapangan parlemen meskipun ratusan pengunjuk rasa tetap berada di jalan-jalan terdekat. Sebelumnya, polisi yang mengenakan perlengkapan anti huru-hara dan membawa semprotan merica telah menyerbu para demonstran yang telah menduduki pekarangan parlemen Selandia Baru dan jalan-jalan di sekitarnya. Sementara itu, Perdana Menteri Jacinda Ardern mengecam aksi protes warga yang disertai kekerasan dan perusakan sejumlah fasilitas publik. Last few years, our people will not be defined by a small handful of protesters. Our country will not be defined by the dismantling of an occupation. In fact, when we look back at this period in our history, I hope we remember one thing. Together, thousands more lives were saved over the past 2 years by your actions as New Zealanders than were on that front lawn of Parliament. Para pengunjuk rasa menentang aturan wajib vaksinasi COVID-19 terinspirasi oleh aksi ribuan supir truk di Kanada beberapa waktu lalu. Mereka kemudian mendirikan kemah di halaman gedung Parlemen Selandia Baru untuk memprotes kewajiban vaksinasi dan pembatasan lainnya.
Pemirsa, ratusan warga berkumpul di pemakaman 2 warga Palestina yang tewas dalam baku tembak dengan pasukan Israel pada Selasa pagi. Baku tembak terjadi setelah pasukan Israel memasuki sebuah kamp pengungsi di tepi barat untuk menangkap seorang tersangka militan. Pemirsa, Mahkamah Agung Israel telah memutuskan untuk menunda penggusuran permukiman warga Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Keputusan ini disambut pro dan kontra dari pihak pemukim Palestina dan juga Yahudi. Sengketa lahan permukiman warga Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur mencapai puncaknya pada pertengahan tahun lalu bersamaan dengan bentrok pasukan Israel dan warga Palestina di kompleks Masjidil Aqsa berakhir dengan perang 11 hari di Gaza. Puluhan keluarga Palestina terancam digusur dari tanah mereka sendiri dan berhadapan dengan pemukim Yahudi yang mengklaim tanah tersebut milik mereka. Pada hari Selasa, Mahkamah Agung Israel memutuskan untuk menunda sementara waktu penggusuran pemukiman keluarga Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Pengadilan memutuskan keluarga Palestina sebagai penggugat dapat tinggal di rumah mereka untuk saat ini hingga Israel melakukan pengaturan tanah. Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun atau mungkin tidak dilakukan sama sekali. أنا جاي أتضامن مع أهلي بالشيخ جراح، جاي أرابط معهم لأنهم الاحتلال الظالم جاي ياخذ بيوتهم ويجيب مرتزقة هان يقعدوا محلهم. هذه أرضنا، الأرض أرضنا والدار دارنا وهم ما لهم إشي عندنا. هم يطلعوا برا، هم يطلعوا برا، ما لهم إشي هان. هذول يهود ما لهم عندنا إشي، هذول مرتزقة من برا، من برا. مستوطنين هدول مستوطنين بس هاي أرضنا وبلدنا ودارنا ووطننا هم ما لهم إشي عنا هم يروحوا برا هذه فلسطين هاي فلسطين. Sementara anggota parlemen Israel, Itamar Ben-Gvir mengatakan peluang warga Palestina kecil jika mereka tidak mampu menunjukkan bukti-bukti sah kepemilikan lahan. ההחלטה היא החלטה מבזה, החלטה חמורה מאוד, ועדיין יש בה איזשהו ניצוץ אחד שאומר היהודים בעלי הבית, הם צריכים לפחות להצהיר על זה. בואו נראה אם הם יצהירו שהיהודים בעלי הבית, אבל בכל מקרה אני חושב שבכל מקום אחר בעולם, במיוחד שהם אפילו לא טענו את הטענות, אין שופט שיבוא ויתמוך בפורעי חוק, בפולשים, באנשים שרוצים לפגוע במדינה. ההחלטה הזאת היא החלטה בעייתית מאוד. Pasca Perang Timur Tengah tahun 1967, Israel mencaplok wilayah Palestina dalam sebuah langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional. Israel menganggap seluruh kota Yerusalem sebagai ibu kotanya, dan pemerintah kota mengatakan sedang bekerja untuk meningkatkan layanan bagi semua penduduk. Pemirsa, serangan udara oleh pasukan Rusia di Ukraina masih terus berlanjut. Pembicaraan damai pertama di Belarusia gagal mencapai kata sepakat dan korban dari pihak sipil terus berjatuhan. Serangan Rusia di kota pelabuhan Mariupol di selatan Ukraina melukai beberapa warga sipil. Di tengah penembakan skala besar yang dilancarkan Rusia, wanita di rumah sakit bersalin terpaksa tinggal di tempat perlindungan bom rakitan di ruang bawah tanah. Mariupol dipandang sebagai target utama pasukan Rusia karena nilai ekonomi dan lokasinya yang akan membantu Rusia membangun koridor antara Crimea dan daratan Rusia. Дуже тривожно народжувати, на жаль, в такі часи. Але дякую велике, низький поклін лікарям, які допомогли народитись дитинці в таких умовах. Віримо, що все буде гаразд. Di Kharkiv, rudal Rusia terus membombardir daerah pemukiman dan gedung administrasi pemerintah.
Rekaman yang dirilis oleh Kementerian Situasi Darurat Ukraina menunjukkan markas regional Kementerian Dalam Negeri terbakar di Kharkiv. Sementara petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api. Tidak ada informasi resmi yang dirilis tentang jumlah korban. Pada Selasa lalu, gedung administrasi wilayah di Lapangan Kebebasan di Kharkiv dihantam rudal, menewaskan sedikitnya 6 orang. Pasukan Rusia juga menembaki menara TV Kiev dan monumen peringatan Holocaust utama Ukraina. Pihak berwenang mengatakan 5 orang tewas dan 5 lainnya terluka. Menara televisi itu hanya berjarak beberapa mil dari pusat kota Kiev dan permukiman warga. Sebuah ruang kendali TV dan gardu listrik dihantam, dan setidaknya beberapa saluran Ukraina sempat berhenti siaran. Тільки що житловий будинок на вулиці Соборова поруч з нашою другою лікарнею імені Павлусенка влучила авіаційна бомба. Бомб було декілька. Будинок ще зруйнований. В лікарні повністю вибило всі вікна, двері. Кількість потерпілих, уточнюємо, працюють пожежники, МНС і всі, хто не байдужий на наше місто Житомир. Спокійної ночі сьогодні не буде. Дякую. Petugas pemadam kebakaran di kota Zhytomyr, Ukraina, berjuang melawan kobaran api setelah apa yang dikatakan pihak berwenang setempat sebagai serangan udara pada Selasa malam lalu oleh pasukan Rusia di daerah pemukiman. Layanan Darurat Negara Ukraina mengatakan 10 bangunan rusak dan 3 terbakar. Menurut informasi awal dari layanan darurat, 2 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka. Bahkan kemungkinan ada lebih banyak orang tertimbun di bawah puing-puing. Operasi penyelamatan masih berlangsung. Laporan media awal mengatakan serangan itu menargetkan pangkalan Brigade Serangan Udara ke-95 Ukraina. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Selasa mengkritik Uni Eropa atas keputusannya untuk memberikan senjata mematikan ke Ukraina. Lavrov mengatakan Uni Eropa telah menyebarkan Rusofobia atau kebencian terhadap Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menghadiri segmen tingkat tinggi sesi ke-49 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa secara langsung, namun menyampaikan pidatonya melalui rekaman video karena Dewan Federal Swiss memutuskan untuk mengadopsi paket sanksi yang dijatuhkan oleh Eropa. Uni Eropa bersatu melawan Rusia, termasuk larangan masuk terhadap sejumlah individu yang memiliki koneksi ke Swiss dan dekat dengan Presiden Rusia. Menanggapi hal itu, Lavrov menyatakan Uni Eropa sedang dalam kondisi fobia Rusia tingkat tinggi sehingga memasuk senjata mematikan ke Ukraina. Menlu Rusia menilai filosofi arogan Barat yang didasari oleh pada rasa, superioritas dan pengecualiannya sendiri harus diakhiri. Kesetaraan kedaulatan negara adalah prinsip utama piagam PBB, kata Lavrov, dan wajib sepenuhnya berlaku dalam tugas Dewan HAM PBB. Lavrov juga menyatakan bahwa Rusia selalu terbuka untuk diskusi yang adil dan saling menghormati tentang semua hal, serta siap untuk mencari keseimbangan kepentingan. Penjatuhan sanksi ekonomi Uni Eropa dan Amerika Serikat kepada Rusia telah memicu kenaikan harga bensin di Amerika Serikat. Ikuti laporan Nova Purwadi dan tim VOA dari Washington DC. Harga bensin merangkak naik dan dikhawatirkan semakin naik dengan ketegangan di Ukraina setelah serangan Rusia. A regular gas 2 weeks ago, I paid $3.25. No, yeah, $3.25. Today it's $3.66. You know, as far as the tactics of Ukraine and the fuel going up and all that stuff, I mean, I don't know as to why the price has to go up. We're supposed to have all this abundance of fuel over here in America. Produksi minyak AS dibandingkan saat lonjakan harga sebelumnya memang meningkat dan AS tak banyak mengimpor minyak dari Rusia. Tapi tetap saja AS terimbas oleh peningkatan harga minyak mentah dunia. Well, the biggest point about the potential energy-related impacts on the United States
comes from the fact that most of the conventional energy markets are in fact global markets. Bila bensin semakin mahal, maka harga semua kebutuhan yang memerlukan pengangkutan ke penjuru AS juga bakal mengikuti. One has seen energy price rises sustained through a long period. So you're starting from a period of elevated prices, and you could be seeing more of them. So yes, that may translate into additional inflationary impact in the U.S. economy. Laju inflasi tinggi inilah akibat lonjakan permintaan konsumen di tengah gangguan jalur pasok, membuat Bank Sentral AS atau Federal Reserve bakal menaikkan suku bunga acuan begitu diperlukan. Sebelum serangan Rusia pun, laju inflasi di Amerika Serikat sudah tergolong tinggi untuk negara industri barat. Laju inflasi Amerika Serikat sebagaimana ditandai oleh kenaikan indeks harga konsumen adalah di angka tertinggi selama 4 dekade di AS, yaitu sekitar 7,5%. Sementara inflasi di negara-negara Eropa umumnya pada kisaran 5%. Untuk negara-negara terbesar Asia di luar India, laju inflasi relatif terkendali di negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Indonesia. Tapi tidak bakal terus demikian, kata analis, bila krisis Ukraina memburuk. Asia will not be directly affected by the war in Europe, but we will feel the secondary shocks because of the higher energy prices, especially in natural gas. Natural gas prices already double in Europe, and this will translate into higher gas prices and oil prices, and then the increased energy prices will work through the supply chain. So and we will see an increase in consumer prices, and from that we'll have high inflation and reduction in consumer spending. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, ada yang menarik di kawasan pusat keuangan Wall Street di kota New York. Selain mesin-mesin ATM, kini terdapat pula mesin penjual otomatis NFT yang buka setiap hari 24 jam. Kemajuan teknologi digital semakin tidak bisa ditangguhkan lagi. Orang-orang di kota New York misalnya, sekarang dapat menggunakan kartu kredit dan debit untuk membeli token yang tidak dapat dipertukarkan dari karya seni virtual merpati dan petak warna digital oleh seorang seniman yang menciptakan dengan nama alias TYPFY. That there's a really bright future for digital art. I think that people are spending more and more of their time online. And in the same way that when steamships and railroads came along, we saw people collect stamps, and when urbanization and photography happened, we saw baseball cards. I think that NFTs is the beginning of people showing their taste and affiliation in an increasingly digital world. Merpati virtual masing-masing dijual seharga $421 Amerika Serikat dan petak warna masing-masing dijual seharga $6 Amerika Serikat. Sebuah perusahaan asal Michigan bernama Neon mengoperasikan mesin penjual otomatis. Sejak Desember mereka mengatakan telah menjual ribuan karya seni virtual melalui mesin. We put the NFT vending machine near Wall Street because that's where a lot of early adopters for cryptocurrency and NFTs are. Pembeli di mesin penjual otomatis mendapatkan sebuah kotak kecil dengan kode QR di dalamnya dan menggunakan kode ini untuk mencatat kepemilikan mereka atas seni virtual di blockchain Solana. Namun tidak semua orang tampaknya setuju dengan cara pemasaran virtual semacam ini. Because I was looking for different things in New York to do, what are like the most exciting things to do, and I saw a short article about the first NFT ATM, and I was interested. So how come this was $420, but they're not available anymore, and then you can find something for $6? What's the difference? I think it's kind of cool, a little random, but something new, something different, people getting into it. It's making some type of money. I don't know how long it's going to last, but it's interesting. Kepala pemasaran Neon Jordan Birnholtz mengatakan mereka berencana untuk membuka mesin penjual otomatis NFT tambahan musim panas ini di Chicago, Los Angeles, Miami, dan Las Vegas. Dallas Mavericks meraih kemenangan atas Los Angeles Lakers dalam lanjutan musim reguler NBA. Kami akan kembali dengan informasi dari dunia olahraga saat lagi.